Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri Azahra dengan NIM 210207096 dari kelas Psikologi D Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan menjelaskan materi psikologi agama mengenai konsep dan penelitian religiusitas. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah psikologi agama dengan dosen pengampu Ibu Irianti Usman. Untuk masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu ada konsep religiusitas Glock and Stark. Menurut Glock and Stark, dimensi dari religiusitas terbagi menjadi 5. Yang pertama ada religious belief atau the ideological dimension atau dimensi keyakinan, yaitu tingkatan sejauh mana seseorang menerima hal-hal yang dogmatik dalam agamanya. Misalnya kalau dalam agama Islam itu kan dimensi keyakinan ini tercakup dalam rukun iman. Dan yang kedua ada religiusitas praktik atau the ritual dimension, yaitu tingkatan sejauh mana seseorang mengerjakan kewajiban-kewajiban ritual dalam agamanya. Yang ketiga ada religious feeling atau the experiential dimension, atau dimensi pengalaman dan penghayatan beragama, yaitu perasaan-perasaan atau pengalaman-pengalaman keagamaan yang pernah dialami dan dirasakan. Yang keempat ada religious knowledge atau the intellectual dimension atau dimensi pengetahuan, yaitu berapa jauh seseorang mengetahui tentang ajaran-ajaran agamanya. Yang kelima ada religious effect atau the consequential dimension, yaitu dimensi yang mengukur sejauh mana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran agamanya di dalam kehidupan sosial. Lanjut untuk pembahasan yang kedua, yaitu ada konsep religiusitas William James. Dalam bidang psikologi agama, William James menulis buku yang sangat terkenal yang berjudul The Varieties of Religious Experience. Pembahasan selanjutnya yaitu ada konsep religiusitas menurut William James. Dalam bidang psikologi agama, William James menulis buku yang sangat terkenal yang berjudul The Varieties of Religious Experience. Dalam bukunya itu, William James membagi 2 tipe keberagamaan. Yang pertama itu ada the healthy minded dan yang kedua ada the sick soul. Untuk yang pertama, the healthy minded atau jiwa yang sehat. Orang-orang yang memiliki tipe keberagamaan healthy minded ini, mereka cenderung melihat segala sesuatu di sekitarnya itu dengan pandangan yang positif dan selalu optimis dalam melihat masa depan mereka. Dan jika menghadapi suatu permasalahan dalam kehidupan, mereka akan selalu mengambil sisi positif dari permasalahan tersebut karena mereka menganggap bahwa hal itu sebagai pengayaan dan kematangan bagi jiwa mereka. Dan mereka juga selalu memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan kepada mereka melalui jalan yang tidak pernah mereka perkirakan sebelumnya. Orang-orang yang memiliki tipe keberagaman healthy minded ini cenderung akan selalu merasa senang dan bahagia dalam kehidupannya. Dan mereka juga selalu menerapkan rasa kebersyukuran dalam hidupnya. Dan mereka juga selalu yakin bahwa Tuhan akan mengabulkan segala doa-doanya. Orang-orang yang memiliki tipe keberagaman healthy minded ini cenderung bersikap terbuka atau extrovert. Mereka berorientasi keluar yang dapat menerima pandangan dan pemikiran keberagamaan dari orang lain, baik orang-orang yang seagama namun berbeda kelompok atau orang-orang yang berbeda agama sekalipun. Mereka juga dapat menghargai keyakinan orang lain tanpa ikut campur atas urusan mereka. Dan yang kedua ada the sick soul atau jiwa yang sakit. Orang-orang dengan tipe keberagaman sick soul ini cenderung melihat sesuatu di sekitarnya itu dengan pandangan yang negatif. Dan mereka selalu pesimis untuk melihat masa depan mereka. Dan jika mereka menghadapi suatu permasalahan dalam kehidupannya, mereka selalu memandang bahwa hal itu adalah balasan dari dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Akibatnya, secara emosional, mereka akan didominasi oleh rasa sedih dan merasa penuh dosa yang tidak terampuni. Mereka menggambarkan sosok Tuhan itu sebagai sosok yang pemberi hukuman, tapi tidak melihat bahwa Tuhan juga memiliki kasih sayang dan ampunan yang sangat besar. Orang-orang yang memiliki tipe keberagaman sick soul ini cenderung memiliki sikap yang tertutup atau introvert. Mereka berorientasi pada diri mereka sendiri dan tertutup.
Mereka juga melihat bahwa pandangan keberagamaan mereka dan kelompoknya itu merupakan pandangan yang paling benar dan tidak ada kebenaran sedikit pun bagi pandangan agama lain atau kelompok orang lain. Mereka cenderung menyalahkan orang dengan pandangan yang berbeda. Akibatnya mereka lebih eksklusif dalam agama dan tidak mau bergaul dengan orang-orang yang berbeda pemahaman dengan mereka. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada konsep religiusitas lain. Yang pertama, menurut Ellen dan Spilka, religiusitas itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada committed religion, atau dalam keberagaman ini orang menggunakan perspektif abstrak dan filosofis. Ide-ide dan pemahaman agamanya mempunyai makna yang jelas dan mengaitkan agama dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada consensual religion, atau orang dengan tipe keberagaman ini berusaha menyederhanakan agama secara kognitif saja dan pemahamannya tidak terdiferensiasi dengan baik. Yang kedua ada konsep religiusitas menurut Erich Fromm. Erich Fromm mengaitkan psikoanalisisnya dalam perspektif dengan agama. Ia mengemukakan ada dua model keberagamaan. Yang pertama ada authoritarian religion, yaitu keberagamaan yang bersifat otoriter. Yang kedua ada humanistic religion, yaitu keberagaman yang bersifat humanistik. Yang ketiga ada konsep religiusitas menurut Richard C. Halensky. Ia membagi religiusitas itu menjadi dua tipe. Yang pertama ada doctrinal ortodoksi, yaitu religiusitas yang menekankan pada pemahaman dan pelaksanaan doktrin-doktrin agama yang tertulis. Yang kedua ada devotionalism, yaitu keberagamaan yang menekankan pada pentingnya hubungan dengan antara manusia dengan Tuhan yang bersifat pribadi. Yang keempat ada konsep religiusitas menurut Walter Houston Clark. Clark mengemukakan bahwa ada tiga bentuk perilaku beragama, yaitu yang pertama ada primary religious behavior, yaitu perilaku beragama yang didasari oleh pengalaman batin yang otentik atau pengalaman langsung dengan Tuhan. Yang kedua ada secondary religious behavior, yaitu perilaku beragama yang kemungkinan mempunyai sumber pengalaman primer tetapi menekankan rutinitas dan pelaksanaan kewajiban agama dengan penghayatan yang kurang utuh. Yang ketiga ada tertiary religious behavior, yaitu perilaku beragama yang sangat menekankan rutinitas dan ritualistik semata tanpa ada penghayatan secara pribadi. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada konsep orientasi religius Golden Allport. Allport menjelaskan bagaimana kecenderungan seseorang hidup dan menjalankan keyakinan agama atau bagaimana orang mewujudkan kepercayaan agama dan nilai-nilai yang dianutnya. Aspek yang membedakan antara orang yang memiliki konsep orientasi religius intrinsik dan orientasi ekstrinsik. Yang pertama ada aspek personal dan institusional, yang kedua ada aspek unselfish dan selfish, yang ketiga terintegrasi dan terpisah dengan keseluruhan kehidupan, yang keempat penghayatan total dan penghayatan dangkal, yang kelima pokok dan instrumental, yang keenam asosiasional dan komunal, dan yang terakhir atau yang ketujuh ada dinamis dan statis. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.